Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kebenaran dan kasih. Kebenaran dan kasih. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat yang ke-21, firman Tuhan saya bacakan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Sekali lagi saya bacakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jelas firman Tuhan menjelaskan bahwa siapa mengejar kebenaran, siapa mengejar kasih akan memperolehnya, akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kebenaran menurut pendapat umum memiliki arti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya atau sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Kebenaran juga dimaknai ketulusan hati, kelurusan hati, kejujuran, persetujuan, perkenanan, atau kebetulan. Inilah pengertian secara umum tentang kebenaran, bahwa keadaan yang sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya, keadaan yang benar-benar nyata atau kelurusan hati kita. Amsal 21 ayat yang ke-21 ini menekankan bahwa hati yang mengerjakan kebenaran dan kasih. Hati kita yang mengerjakan, hati kita yang melakukan kebenaran dan kasih, melakukan yang benar-benar nyata, melakukan yang benar-benar sesungguhnya, dan mengerjakan semuanya itu dengan kasih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hati kita adalah pengendali seluruh hidup kita. Hati kita pengendali seluruh kehidupan kita. Sehingga itu di dalam Amsal pasal keempat ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu. Saya katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita diminta, kita dihimbau, diingatkan supaya menjaga hati kita. Karena apa? Dari sanalah terpancar seluruh kehidupan, karena kejahatan juga bersumber dari hati. Di dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 21. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 21 saya bacakan. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Di sana dikatakan, dari apa yang keluar dari dalam dirinya itu yang menajiskan. Kalau dalam hatinya itu hal yang buruk, kalau dalam hatinya itu hal yang tidak benar, maka yang keluar juga hal yang tidak benar. Kalau dalam hatinya itu percabulan, kejahatan, maka yang keluar tindakannya juga akan terjadi yang demikian. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, firman Tuhan menjelaskan, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Itu adalah kecenderungan setiap hati kita, anak-anak Tuhan. Sehingga dalam Amsal ini dijelaskan bahwa siapa yang mengejar kebenaran, siapa yang mengejar kasih akan memperoleh berkat. Kebenarannya adalah kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenarannya adalah kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan melakukannya dengan tulus kepada setiap kehidupan kita. Dan sudah selayaknya pun kita melakukannya kepada orang-orang sekeliling kita. Mengerjakan kebenaran dan kasih dengan ketulusan hati. Apa berkatnya? Hasil dari mengejar kebenaran dan kasih. Jelas di dalam Amsal 21 ayat 21 bagian B di sana katakan akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Yang pertama, kita mau lihat tentang kehidupan. Yang kita dapatkan ketika kita mengejar kebenaran dan kasih adalah
kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan kehidupan? Hidup dalam kebenaran. Artinya, ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam dosa, kita telah mati di dalam kebenaran. Tetapi mereka yang hidup mencari kebenaran dalam firman Tuhan, pasti akan memperoleh kehidupan dari kebenaran itu sendiri. Roma 1 ayat 1 ayat yang ke-18, Paulus dia mengatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan, kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan hal yang tidak benar, kita menindas kebenaran. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup ketika hidup kita tidak jujur, ketika kita melakukan hal yang berdosa, hal yang menyakiti hati Tuhan, ketika kita melakukan kecemaran, ketika kita menjadi pribadi yang berbohong mungkin, ketika kita tidak jujur dalam pernikahan, kita melakukan perzinahan, kita melakukan perselingkuhan, kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Pada awalnya, pada waktu awal pertama kita melakukan hal yang demikian, pada waktu kita melakukan dosa, mungkin awal-awalnya hati kita tidak tenang. Mungkin awal-awalnya jantung kita merasa tidak tenang. Karena apa? Ada ketakutan dalam diri kita. Ada ketidaktenangan dalam diri kita. Karena apa? Kita melakukan hal yang tidak benar. Kita selingkuh, kita berbohong, kita mencuri, atau hal-hal dosa-dosa yang lainnya. Awal-awalnya mungkin ada dalam hati kita ketidaktenangan. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan terus-menerus, maka perasaan itu akan hilang. Ini yang dimaksud dengan kita menindas kebenaran. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus, kita menindas kebenaran. Karena apa? Kebenarannya adalah apa yang kita lakukan itu dosa. Apa yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena itu kita lakukan terus-menerus, pada akhirnya kita merasa nyaman dengan dosa itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengejar kebenaran dan kasih, maka kita akan memperoleh kehidupan. Rohani kita hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Kita tahu itu hal yang tidak benar di dalam Tuhan. Kita tahu itu adalah dosa. Dan kita mau kembali kepada Tuhan. Berarti kita hidup di dalam Tuhan. Hidup secara rohani. Hidup di dalam secara jasmani. Hidup rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak mematikan kebenaran. Karena kita tahu apa semua itu adalah hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Juga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup kita dalam dunia ini juga hidup dalam kebenaran, hidup secara rohani. Juga pada akhirnya nanti, orang yang mengejar kebenaran dan kasih, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena apa? Dia hidup selama hidupnya, dia hidup dalam kebenaran. Yang kedua, yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Yang kedua, memperoleh kebenaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita tahu hal itu hal yang tidak baik di dalam Tuhan, dosa-dosa yang kita lakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita berusaha untuk tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, kita melakukan dengan hati yang tulus firman Tuhan, kita memperoleh kebenaran. Orang yang mengejar kebenaran akan hidup berdamai dengan semua orang. Orang yang mengejar kebenaran akan hidup berdamai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ibrani 12 ayat 14 di sana dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kebenarannya. Kita tahu kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Dan kita lakukan itu semua dengan kasih. Kita lakukan itu semua dengan hati yang
tulus kepada orang-orang sekeliling kita. Yang ketiga, akan memperoleh kehormatan. Kita akan menjadi pribadi yang dihormati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memperoleh kehormatan akan mempertahankan kehormatan itu dengan memiliki hati. Yang pertama, dapat memelihara mulut dari lidahnya. Kita kembali dalam Amsal pasal 21 di ayat yang ke-23, di sana dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara dirinya pada kesukaran. Orang yang mempertahankan kehormatan akan memiliki hati, dapat memelihara mulutnya dan juga lidahnya. Yang kedua, ayat 26 sampai dengan 27, akan memiliki hati yang dapat mengekang nafsunya, karena nafsu hasrat sepanjang hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki kehormatan, yang dihormati, akan mempertahankan, akan memiliki hati yang menjaga mulut dan juga lidahnya, akan menjaga nafsunya, akan menjaga dirinya, akan menjaga hasratnya untuk tetap dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, akan memiliki hati yang hidup dalam kejujuran, bukan pembohong. Hidup dalam kejujuran, bukan pembohong. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap mengejar kebenaran dan kasih. Kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang benar. Lakukan itu dengan penuh kasih. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kita, dan firman Tuhan, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan di mana mereka berada, dan biarlah berkat-Mu mengalami setiap kehidupan kami untuk kami mengerti dan memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah. Keluarga KPD Elsa dan Magelang mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.